menurut Ustadz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal. Orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, ya tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam. Memang hitam. Ustaz, kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitamkannya. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang keningnya hitam riak, asik membeli Nivea, memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Coba perhatikan Pak, kalau kita sujudnya tangannya kita tidak jadi telekan, antum lebih banyak bertelekan kepada kepala. Jadi ketika antum sujud kepalanya ditekan, tangannya nggak menekan gitu. Mungkin kepala antum cepat hitam. Bener. Karena kan hitam tuh gara-gara panas itu kan Pak. Iya. Tapi kalau antum bertelekannya di atas tangan sambil kita sujud, insya Allah nggak cepat hitam Pak. Iya, nggak cepat hitam. Cuma masalahnya sebagian kita pengen sengaja dihitem-hitemin biar kelihatan, ahli ibadah. Nah, itu yang dimaksud oleh para ulama, orang yang jidat hitam ria. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Banyak penukilan perkataan para ulama seperti Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwa orang yang jidat hitam itu ria. Maksudnya itu. Jadi ada orang sengaja dihitem-hitemin, terus sujudnya dilama-lamain. Tujuan dia pengen kelihatan hitam. Biar orang-orang lihat, nih saya hitam nih. Iya. Saulin juga hitam Pak, 6 Pak. Saya mau nanya, apa betul itu dahinya Rasulullah SAW hitam? Apa betul dahinya Rasulullah hitam? Karena bekas sujud dahinya Rasulullah hitam. Apa betul seperti itu? Dia jawab, oh ya memang benar. Memang udah jelas itu ayatnya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, yang bersama beliau SAW itu adalah orang-orang yang asyidda al kufar, ruhama bainahum, orang-orang kalau kepada orang yang kafir keras, kepada sesama mereka saling menyayangi. Ya, di ujung-ujung ayatnya tertulis di situ, simahum fi wujuhim min atharis sujud, di wajahnya ada bekas sujud. Kan jelas Al-Quran yang bilang di wajahnya ada bekas sujud. Siapa? Wajah siapa? Mereka. Lah mereka siapa? Itu Nabi Muhammad sama siapa? Sahabatnya. Jadi jelas Nabi Muhammad dahinya hitam. Goblok awakmu. Mohon maaf. Karena ini penghinaan pada Nabi, maka saya goblok-goblokan orang itu. Ini menghina Nabi. Orang tadi kan kelihatannya pintar ngomong ya. Kelihatannya pintar ngomong. Orang yang seperti ini dapat sabdanya Rasul, man fassara al-Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, otaknya sendiri, silahkan ambil tuh tempat duduknya di neraka, udah disiapin. Hati-hati nih. Ini ayat Al-Quran. Coba buktikan sama saya, ada ndak ayat yang bilang kalau Nabi itu jidatnya hitam, dahinya hitam? Ada ndak? Satu ayat, apalagi hadis. Lah itu ayatnya. Coba dibaca, nggak ada kalimat dahi Nabi, dahi sahabat hitam, nggak ada. Yang ada apa? Di wajahnya ada bekas sujud. Lah kenapa dia bisa mengartikan bekas sujud itu hitam di dahi? Ini terjemahan dari mana ini? Cari terjemahan Al-Quran, ada enggak yang diterjemahkan bekas sujud dahi hitam? Enggak ada.
Anda boleh tanya tafsir manapun, saya tantang tafsir manapun. Mau tafsir Jalalain, mau tafsir Qurtubi, mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Durrul Mansur, mau tafsir Tabari, mau tafsir Al-Baghawi, apapun tafsirnya. Carikan satu tafsir yang mengatakan simahum fi wujuhim, artinya adalah dahi hitam. Gak ada satu mufassir yang menafsirkan dahi hitam. Nah terus gimana nih sebetulnya? Di wajahnya ada bekas sujud. Nah makanya nanya sama ahli tafsir, jangan pakai kepalamu sendiri. Iya, tanya sama ahli tafsir. Ahli tafsir menafsirkan itu ada dua tafsir. Enak loh kalau nanya sama ulama itu ya. Dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah bekas sujud di wajah tampak di dunia. Tafsir yang kedua, bekas sujud di wajah tampak di akhirat. Yang tampak di dunia ada dua. Satu tampak secara zahir, ada bekas sujudnya, tapi bukan dahi hitam. Apa? Di dahinya kalau habis sholat malam itu subuh, kalau ke masjid masih kelihatan ada pasir yang nempel. Kenapa? Nggak wudhu lagi, sebab wudhunya belum batal, malam tidak tidur, sehingga dikenali ini loh orang-orang kalau malam mereka tidak pernah tidur karena di dahinya ada bekas tanah yang nempel, bukan dahinya hitam. Jelas kan? Tafsir yang kedua, tampak di wajah, artinya apa? Di dunia ini karena malam itu sujud terus sholatnya itu banyak, maka pada pagi harinya tampak wajahnya pucat karena kurang tidur. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Tampak di wajahnya bekas sujud, bekas malam melek sholat. Ya, tampak wajahnya pucat, sufroh fi wujuhim, warnanya pucat, pucat ketoan. Oh ini malam nggak tidur ini, tapi karena sholat. Kemudian tampak di wajahnya bekas sujud, artinya apa? Karena malam itu digunakan ibadah terus. Kalau pagi wajahnya jadi walaupun pucat tapi berseri-seri, walaupun pucat dilihat enak, walaupun orangnya jelek jadi ganteng. Aneh kan? Karena ada bekas sujud, dilihat nentremno ati. Iya, di wajahnya ada tanda tawadhu, merendahkan diri, di wajahnya tampak khusyuk. Itu yang dimaksud bekas sujud di dunia. Lah di akhirat bagaimana? Bekas sujud di akhirat, wajahnya ini di akhirat akan bercahaya lebih dari wajahnya orang lain, sehingga kelihatan oh itu tuh yang banyak sujud nih, yang banyak sholat, yang banyak sholat, di wajahnya ada bekas sujud. Nah terus bagaimana dengan jidat hitam, beb, dahi hitam? Ya, itu kecelakaan. Mohon maaf, itu kecelakaan. Artinya apa? Ada manusia-manusia yang kulitnya sensitif, kemudian dahinya hitam. Ya nggak apa-apa, jangan dicela, jangan dicela. Memang kulitnya begitu, mau diapakan? Masuk kemudian mau dicat putih, tambah aneh kan gitu ya. Udah nggak apa-apa. Tapi itu bukan ukuran kesolehan dan ukuran ketidaksolehan. Bukan ukuran kesolehan dan bukan ukuran ketidaksolehan. Ya biasa aja, dahinya hitam. Tapi itu bukan bekas sujud yang dimaksud dalam Al-Quran. Bukan itu. Terus bagusnya bagaimana? Kalau sahabatnya Nabi bahkan sampai mencela orang yang dahinya hitam. Dicela. Saya 80 tahun sholat, dahi saya nggak hitam. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Kamu tahu enggak? Wajah itu adalah bagian termulia manusia. Dia harus dijaga, jangan sampai wajah itu rusak. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Sahabat marah itu sama temennya. Ada orang begitu kan, dimarahin sama sahabat. Artinya suruh jaga, jangan sampai memaksakan diri sujud ben ireng ngono, paham toh? Nah saiki tambah direng-ireng no. Lain kalau kita udah jaga, kita usahakan jaga kepala kita, sujudnya biar enak, biar nggak bekas. Kok masih bekas? Karena memang kulitnya sensitif, maka tidak jadi masalah. Dan kita nggak boleh suudzon, gue direng-ireng no, nggak boleh begitu. Ya kan, nggak boleh seperti itu. Ah ini riak, ini riak, nggak boleh seperti itu. Jelas nih ya. Nah ini, maka hati-hati. Nah jenengan kalau mau tahu bekas zikir saya kasih tahu.
bekas zikir sama juga bekas main kartu. Ini loh, mata kaki itu loh. Orang yang banyak silau main kartu sama zikir itu kan mesti kakinya hitam gitu kan ya. Kakinya hitam lah. Itu ciri-ciri orang yang banyak main kartu atau banyak zikir. Silahkan bedakan sendiri. Makanya kan bukan ukuran ya. Ukurannya bukan masalah hitamnya, paham enggak ya? Ya itu ngapal kan, ya nggak apa-apa kalau hitam nggak jadi masalah, tapi ukurannya bukan itu, apalagi memfatwakan oh Nabi dahinya hitam, ini kurang ajarnya luar biasa. Oh, gara-gara dia dahinya hitam terus Nabi disamakan sama dia, ngawur awakmu ya hitam seperti ini ya, disamakan sama dia, emangnya dahi Nabi seperti kamu, ngawur awakmu ya, ngawurnya luar biasa. Rasulullah SAW dahinya itu lebar tapi lebarnya bagus, kulitnya warnanya merah ya, keputih-putihan, putih merahan, itu Rasulullah SAW bersih. Gak ada satu hadits yang menyebutkan Nabi dahinya hitam, gak ada. Dahi hitam itu tidak harus selalu menjadi pertanda orang yang benar sujudnya, tidak harus selalu menjadi tanda. Karena yang dimaksudkan dengan tanda-tanda di sujud itu, ya nanti saya bahas di pertemuan berikutnya sebetulnya. Ya, ada ayatnya kan belum selesai. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang yang sujudnya benar itu, bagaimana cara mengeceknya? Selain nanti, maaf, ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, nilai-nilai kebaikan, disebutkan langsung oleh Quran. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada bekas sujud nampak di wajah mereka. Ingat baik-baik, yang hitam itu di mana tadi posisinya? Kening, sementara Quran menyebut wajah. Lihat wujuhihim. Kalau disebutkan wajah, itu menunjukkan bagian dua hal. Pertama adalah bagian bentuk tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi wajah, bagian depan. Makanya ketika antum menunaikan sholat, baca doa istiftah atau iftitah, antum katakan wajjahtu wajhiyali, saya hadapkan wajah saya. Kan yang menghadap sepenuhnya bagian depan. Ya, nggak ada orang yang mengatakan wajah kan cuman ini Pak. Jadi begitu baca wajah tuh begini, wajah tuh tidak. Yang menghadap bagian depan semuanya. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Quran surah kedua ayat 144. Maka Anda salat menghadap kiblat, hadapkan wajahmu. Maksudnya bagian tubuh kita bagian depan sepenuhnya menghadap ke kiblat. Itu wajah. Yang kedua wajah itu adalah tampilan muka bagian depan, kepala ini. Apa dalilnya? Quran surah kelima ayat ke-6. Ketika Allah memerintahkan dalam wudu untuk membasuh wajah, disebutkan wajah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Wajah yang dimaksud yang ini, bukan bagian tubuh dari atas sampai dengan bawah. Jelas ya? Nah, orang sujud itu akan nampak simah. Simah itu apa? Simah itu tanda istimewa. Istimewa. Jadi kalau kambing istimewa dikasih tanda. Unta istimewa kasih tanda. Tandanya disebut dengan simah, ada keistimewaan di unta itu. Nah, keistimewaan yang nampak pada manusia itu berwujud pada akhlaknya, kemuliaannya, tanda kebaikannya. Ada dua tanda, habdu minallah tanda ketaatan, habdu minannas tanda muamalah. Jadi orang sujud itu kata Al-Quran akan nampak tanda pada wajahnya bagi dua. Tanda wajah yang pertama tanda ketaatan, karena orang kalau banyak sujudnya, dilukiskan di Quran surah 3 ayat 113 tadi, banyak dia sujud, artinya wajahnya semakin banyak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi. Yang kedua, tampilan tubuh. Ya, ada perilaku kebaikan dalam tubuhnya. Jadi wajahnya menampilkan senyum yang baik, tangannya perilakunya baik, kakinya baik. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama sebagai orang-orang yang berhasil dalam sujudnya. Jadi yang dimaksud tanda sujud yang berhasil tidak harus melulu tampak pada tanda hitam di keningnya. Jika tanda hitam ini diiringi dengan penampilan akhlak yang mulia, akhlak terhadap Allah dengan bertambah ibadahnya, akhlak dengan manusia bertambah kebaikannya, maka itu tandanya sujudnya berhasil. Tapi kalau misalnya tanda keningnya ada hitam secara fisikal, tapi tidak diiringi dengan tanda akhlak yang mulia, maka kemungkinan besar itu hanya muncul pada akibat-akibat fisik dari lama saja sujud. Ketika Anda terlampau lama seperti ini, jangankan orang sujud dalam sholat, orang biasa pun ketika begini, itu mungkin menampilkan tanda hitam di keningnya.